Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Senin tanggal 7 November 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market BTC USD, kemudian ada Nasdaq 100 dan kemudian ada crude oil. Seperti apa gambaran dari 3 market untuk minggu ini serta hari Senin? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame weekly. Secara keseluruhan kalau kita lihat di time frame weekly, memang posisi saat ini masih dalam tekanan tren turun ya. Tapi menariknya kalau kita perhatikan di beberapa minggu ke belakang ya, Anda bisa lihat setelah kita tarik garis trend line di mana posisi daripada 3 minggu ke belakang sudah terjadi breakout area trend line. Dan posisinya terjadi penguatan pada BTC USD. Dan posisinya membentuk high weekly terbaru yaitu 21.473.69. Kemudian memiliki harga terendahnya di 20.041.07 dan dibuka di candle bullish. Dan posisi untuk hari ini sempat terjadi kenaikan ya di atas daripada high monthly sebelumnya yaitu di bulan Oktober. Dan seperti apa kondisinya untuk weekly saat ini ya untuk minggu depan, besar kemungkinan menurut saya ada terjadi retest ya atau koreksi ya, minimal mendekati wilayah area support ya, area support 20.184 minimal dia akan menguji wilayah ini ya. Nanti kita lihat posisinya apakah mampu dia bergerak lebih tinggi setelah dia menguji area support 20.184. Apakah nanti dia breakout impulsif bearish yang memberikan informasi kuat tekanan seller akan berlanjut turun. Ini secara di time frame weekly ya. Sekarang kita lihat di time frame daily. Dari pergerakan kalau saya perhatikan memang posisi saat ini setelah dia breakout ya daripada area trend line dan retest, ini ada candle retest ya. Ini dia breakout, kemudian dia retest dan impulsif bullish membentuk higher high ya, membentuk higher high, kemudian di sini ada higher low dan ini membentuk higher high baru. Secara keseluruhan secara pergerakan ya, strukturnya pun ini kan membentuk sebuah area konsolidasi ya. Anda bisa lihat ini ada area konsolidasi, dia breakout membentuk high lebih tinggi daripada area ini. Ini menjadi area rejection terkuat ya. Makanya saya bilang bisa juga area ini menjadi patokan ya untuk dia koreksi dulu atau membentuk sebuah higher low baru yaitu wilayah ini. Ini menjadi poin utama menurut saya karena area ini menjadi area rejection ya, yang dimana resisten become support terbentuk di area tersebut. Ini adalah area support terkuat area 20.462. Secara keseluruhan ini sudah di breakout ya. Ini kan membentuk sebuah area higher low, higher high, higher low, higher high. Kalau secara wave pun kita bisa hitung 1, 2, 3. Ini wave ketiga dan saat ini ada bearish engulfing terbentuk di time frame daily ya. Artinya besar kemungkinan ini akan terkoreksi minimal kalau kita lihat adalah area 20.462. Kalau kita tarik area trend line ya, perhatikan dari posisi sebelumnya swing terakhir kalau kita tarik seperti ini ya. Nah ini posisi seperti ini ya, besar kemungkinan akan menuju wilayah terdekatnya adalah supportnya adalah area 20.462. Itu yang menjadi area uji untuk hari ini ya, bisa juga untuk hari ini menguji wilayah ini. Target penurunannya hingga mencapai di kisaran 20.642. Ini di time frame daily ya. Sekarang kita turun lagi di time frame 4 jam untuk kita melihat lebih detail daripada pergerakannya. Ya, posisinya menurut saya memang kecenderungannya kuat ke wilayah ini. Ini menjadi wilayah pantau karena resisten become support terbentuk di wilayah ini setelah ada banyak rejection terjadi. Jadi ini menjadi wilayah pantau untuk melihat potensi pembalikan dari naik turun ya dan kemudian naik lagi. Ini mencari titik higher low ya. Sebenarnya kan di sini higher low, di sini higher low dan ini kita menemukan potensi memang pembalikan ada area order block juga di wilayah ini. Nih,
Jadi simple order block ya istilahnya. Di sini ada candle warna merah yang menunjukkan potensi kenaikan sebelumnya, maka bisa juga ini terjadi koreksi menuju wilayah ini dan dia akan naik lagi. Ini secara time frame 4 jam. Sekarang kita lihat time frame 1 jamnya ya. Oke, memang terdapat area demand ya di wilayah ini atau area order block menuju ke wilayah ini. Jadi besar kemungkinan menurut saya untuk BTC USD hari ini kecenderungannya akan turun ya. Minimal seperti ini dari skenario yang bisa saya sampaikan dari trading plan saya. Minimal dia akan menyentuh wilayah area pantau. Tinggal nanti kita lihat aja wilayah ini apakah ada pembalikan dari turun menjadi naik ya, setelah kita melihat ada bullish engulfing, bullish pin bar, doji dan konfirmasi candle warna hijau, artinya dia akan mendorong posisinya akan naik menuju minimal high weekly ya, menuju minimal area situ dulu ya, sampai kondisinya akan bisa breakout wilayah high weekly-nya di 21.473.69. Tapi hari ini minimal akan menguji kuat ke sini dulu ya. Berhenti di sini baru nanti kita lihat di hari berikutnya, hari Selasa, apakah betul-betul ada potensi pembalikan atau hari ini dia langsung sentuh sini terus langsung naik ya, juga bisa terjadi ya. Tapi secara volatilitas dari pergerakan rata-rata dari BTC USD untuk dia menuju ke high weekly sih sangat berat ya, menurut saya seperti itu untuk gambarannya. Oke, sekarang kita berlanjut ya di market berikutnya adalah Nasdaq 100 ya, atau Nas 100. Kita lihat lagi di time frame weekly untuk minggu ini seperti apa. Nah, kalau kita perhatikan tekanan seller masih mendominasi ya, secara wave analisis pun 1 2 3 4 5 ya, menuju wave kelima, tapi sempat terjadi penolakan. Kalau kita perhatikan di swing terakhir ini pun melihat potensi 1 2 3 4 5 dan di 5-nya inilah dalam tekanan turun dan terbukti ada bearish engulfing di time frame weekly, memberikan informasi kuat bahwasanya harga kecenderungannya turun. Artinya dari sebelumnya bullish engulfing mendorong wave keempat ya, ini menuju wave kelima. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah minggu ini bisa juga posisi Nasdaq 100 minimal menguji 50%. Nah, ini ada area rejection 1 2 ya dari tanggal 19 September ya. Ini hari Senin tanggal 19 September. Kemudian ini hari Senin juga ya, tanggal 10 Oktober ada rejection di wilayah ini berkali-kali. Maka area tersebut yang akan menjadi titik uji ya, ini menjadi titik uji minggu ini, apakah mampu betul-betul dia bergerak di wilayah ini di 11.187.38 ya, menjadi titik uji atau targetnya sebelum dia melanjutkan penurunannya. Menurut saya seperti itu ya. Jadi ini saya kasih tanda area resisten aja ya, seperti ini posisinya dan area resisten. Oke, sekarang saya kasih blok ya wilayah ini supaya kita bisa menandain posisi ini untuk kita pantau nantinya apakah membentuk pattern terjadi di wilayah tersebut. Minimal targetnya dia ada di sini. Oke, ini kemudian secara weekly seperti itu ya, kecenderungannya menurut saya dia akan koreksi karena ada bearish engulfing, koreksi ke sini baru dia akan turun lagi. Gambaran saya seperti itu. Jadi minggu ini kemungkinan besar menyentuh wilayah resistennya yaitu di 11.187.38 baru dia akan berlanjut turun. Oke, sekarang kita berlanjut lagi di time frame yang lebih kecil. Kita lihat di time frame daily ya. Nah, di time frame daily Anda bisa lihat memang pergerakannya membentuk sebuah ya double bottom ya, bisa dikatakan double bottom, tapi menurut saya ini kan masih belum memperlihatkan posisi dia break di atas daripada neckline-nya ini ya, high monthly sebelumnya masih teridentifikasi aja. Makanya saya bilang ada koreksi 50% yaitu di area resisten di 11.187.38. Kuat ke arah sini ya, menurut saya seperti itu. Atau enggak dia untuk beberapa minggu ini atau beberapa hari ini bisa juga dia akan terkoreksi dulu menyentuh dari posisi sebelumnya yaitu 10.437 ya, wilayah ini baru dia naik ke sini, baru dia turun, bisa jadi. Tapi menurut saya kecenderungannya ke arah ke sini lebih besar ya, karena candle sebelumnya ada candle warna hijau ya, di sini ada mother bar, ada inset bar ya. Kalau kita perhatikan candle terakhir di hari Jumat kemarin ya, posisi saat ini masih
bergerak terbatas. Sekarang kita lihat dulu time frame 4 jam untuk kita melihat potensinya hari ini seperti apa. Nah, ini make sense ya menurut saya, karena dari pergerakan ini membentuk ini kan naik ya. Nih, high-nya semakin meninggi, yang atas juga semakin meninggi, artinya ini ada higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, ini perhatikan, higher high berikutnya tidak mampu dia break di atas daripada high monthly-nya, yaitu 11.688.46, tapi membentuk lower high baru. Nah, ya perhatikan, ini lower high baru dan membentuk double top ya. Kemudian dia turun, breakout neckline, dia makin turun ya posisinya. Dan menurut saya dengan posisi saat ini, karena kalau kita lihat dari struktur yang terbentuk, perhatikan ya, dari sini ya, perhatikan ini membentuk struktur naik di mana ada higher low, higher high. Perhatikan higher low, higher high. Nah, di sini ada perubahan ya, setelah dia gagal membentuk sebuah higher high baru, malah dia membentuk sebuah double top ya. Kemudian dia turun, perhatikan. Nah, ini menjadi titik terakhir. Ini ada change of character ya, terjadi break change of character pertama ya, dan kemudian dia turun, perhatikan. Nah, dari posisi ini dia akan mencari titik yang disebut dengan lower high. Ini lower low, mencari titik lower high dengan target saya adalah wilayah resisten. Minimal menyentuh ke sini, baru dia akan melanjutkan penurunannya, menguji sekali lagi low monthly. Jelas? Ini gambaran saya dari Nasdaq 100 ya di time frame 4 jam. Jadi ilustrasinya seperti ini ya. Oke, ya, jadi ada perubahan tren dari naik ya sebelumnya dan terjadi penurunan saat ini. Menurut saya posisinya memang masih membentuk area sideways atau area konsolidasi, dan gambaran saya setelah dia melewati area konsolidasi, menurut saya dia akan menuju atau mencari titik lower high ya, yaitu area resisten. Gambaran saya di 11.187.38. Intinya di sini ya. Ini menjadi target, atau kalau kita mau menggunakan Fibonacci ya, retracement dengan posisi kita tarik dari titik tertinggi terakhir ke titik terendahnya itu di sini ya. Oke. Nih. Nah, kita menemukan 50%-nya adalah 11.090. Oke, saya tandain aja. Karena menurut saya juga ini bisa dijadikan acuan. Jadi wilayah ini adalah bisa terjadi pembentukan potensi pembalikan di wilayah tersebut. Area Fibonacci retracement 50%. Kita kunci, kita hapus. Nah, sekarang kita lebarkan posisinya ini ya, targetnya sampai sini yang bawah, yang atas sampai sini. Maka di sini menjadi wilayah pantaunya ya. Tuh ya, sudah jelas ini menjadi wilayah pantau. Sebelum dia menurunkan lebih jauh, minimal ke sini dulu baru dia akan drop. Ini gambarannya di time frame 4 jam. Ini saya hapus ya. Oke. Sekarang saya turunkan di time frame 1 jam. Menurut saya langsung aja saya buatkan skenarionya ya, sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di time frame 4 jam. Jadi gambaran saya pergerakannya akan berlanjut naik dulu, tapi di sini nggak langsung ya, pastinya akan membentuk sebuah area. Saat ini kan membentuk sebuah area konsolidasi. Nah, minimal seperti ini menyentuh sini, baru menurut saya dia akan terjun ke area low monthly, minimal ke area sini. Nah, gambarannya seperti ini ya dari Nasdaq 100 di time frame 1 jam. Sekarang kita berlanjut di crude oil. Saya mulai dulu time frame weekly. Saya mau lihat posisinya seperti apa di time frame weekly. Nah, untuk crude oil sendiri posisinya memang sedikit ada penguatan pada buyer ya. Kalau kita perhatikan ini terakhir saya tarik menggunakan Fibonacci retracement. Ya, kenapa? Karena sini sudah membentuk pola V ya. Artinya ada dorongan kuat pada buyer membentuk pola V ini dari turun ini ya. Perhatikan dari dia turun, besar kemungkinan minimal mencari titik 50%, karena high terakhir tidak mampu breakout. Artinya di sini sudah terjadi perubahan tren ya menurut saya, dari tren naik yang sangat besar sekali sebelumnya ya, meskipun dari posisi ini menurut saya masih ada koreksi dulu 50%, targetnya wilayah ini baru dia turun. Ya, itu kondisinya secara weekly. Untuk minggu ini menurut saya akan
ya berbolak-balik lah di wilayah ini ya. Nanti kita lihat lebih detailnya. Minimal dia koreksi dulu sebelum dia naik, atau dia akan mendekati 23,6%, yaitu di 87,42 dolar ya. Area ini baru dia akan naik. Yang pasti bertahap, nggak bisa langsung ya pergerakannya di time frame weekly pun. Dan low-nya juga semakin ke atas ya, Anda bisa lihat nih, higher low, higher low, higher low, higher low, makin ke atas. Itu menandakan potensi naiknya cukup besar secara di time frame weekly. Oke, sekarang kita lihat di time frame daily ya. Ini time frame daily, coba kita perhatikan struktur yang terbentuk dari atas sampai bawah. Ini membentuk sebuah lower low, lower high, lower low, lower high ya, sampai dengan titik terakhir di sini di 76,23 dolar. Baru dia membreak area lower high ya. Nih change of character terjadi dan dia koreksi 50% dari posisi penurunan ini, baru dia naik. Nah, besar kemungkinan menurut saya secara time frame daily posisinya akan menguji kuat wilayah high weekly ya, ataupun high monthly, atau mendekati 38,2%. Jadi istilahnya kalau dia nanti ini turun dulu, baru dia akan naik ya, mencari titik tertinggi berikutnya. Karena ini menurut saya nih wave 1, 2, 3, wave ketiganya masih kuat naik. Minimal menyentuh area ini nih, resisten sampai 50%. Gambarannya seperti itu untuk minggu depan ya. Targetnya sampai area sini 57 sampai dengan 99,94 dolar per barrel. Oke, sekarang kita lihat time frame 4 jam untuk kita lihat lika-liku daripada pergerakannya. Ini posisinya kalau kita lihat ya, yang saya tadi bilang higher low-nya semakin meninggi ya, potensinya untuk saat ini memang bisa juga akan terjadi koreksi ini. Ada open gap down ternyata ya, pagi ini ada open gap down pas area support dia tolak ya, tapi ini masih belum sempurna, masih pagi juga posisinya. Gambaran saya yang perlu kita perhatikan adalah wilayah ini. Ini ada area order block di time frame 4 jam. Ya, perhatikan ini. Tinggal nanti kita mengkonfirmasi aja area ini apakah ada terjadi impulsif bullish atau bullish engulfing ya. Ini pantau wilayah ini, baru bisa buy di wilayah tersebut. Oke. Sekarang kita turunkan time frame 1 jam. Yang pasti menurut saya gambarannya akan kuat naik. Oke. Ini kondisinya, jadi skenario saya sebelum dia nutup gap yang di atas ya, gap down. Nah, menurut saya dia akan kecenderungan minimal mendekati wilayah inilah. Ya, baru dia akan membentuk sebuah high baru. Nih, 38,2% retest dan menuju ke sini. Ini target sampai dengan minggu depan. Ya, gambarannya seperti ini. Tapi untuk hari ini kecenderungannya menurut saya ada potensi ya. Ini nutup dulu gapnya bisa terjadi, atau dia akan terkoreksi sampai area wilayah ini. Ya, posisinya seperti itu. Tapi minimal ini area yang kuat ya. Ini support nih kuat nih, banyak rejection. Jadi ini sudah ditolak, ada bullish engulfing juga. Ini kemungkinan besar nutup gapnya ini ya, kemungkinan besar ya. Jadi ada skenario yang tambahan buat saya di time frame 1 jam, dia bisa nutup gap dulu seperti ini ya, nutup gap dulu, bisa juga akan menuju ke wilayah resisten berikutnya. Nah, gambarannya seperti ini. Oke, ini yang bisa saya sampaikan ya dari 3 market saat ini, dari Nasdaq 100, kemudian BTC USD, dan crude oil ya, atau USD oil. Semoga ini bermanfaat, dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Dan jangan lupa, ini adalah trading plan saya, Anda bisa ikutin, bisa tidak ya. Semua balik lagi ke trading plan masing-masing. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan jangan lupa jaga kesehatan. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.